Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Yogi Noviana. Saya dari kelas 2B Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan menanggapi tentang materi yang judulnya itu peran dan fungsi bank sentral. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu mengenai pengertian dari bank sentral. Nah, bank sentral sendiri yaitu sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Nah, jadi bank sentral ini dalam artian mempunyai dua kata kunci. Nah, yang pertama itu lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter. Nah, jadi bank sentral ini mempunyai tanggung jawab baik dalam mencetak uang atau mengedarkan uang, dan juga bank sentral ini mengatur tentang laju baik inflasi atau deflasi. Nah, kata kunci yang kedua yaitu melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Nah, jadi bank sentral ini juga mempunyai aktivitas untuk mengatur perekonomian negara. Nah, ketika barang-barang di suatu negara itu mengalami mahal, maka itu dikatakan dengan inflasi, dan akhirnya ekonomi tidak akan stabil. Nah, karena daya beli masyarakat rendah, maka akhirnya barang-barang yang diproduksi itu tidak terserap dan mengakibatkan ekonomi menjadi macet. Nah, akibatnya terjadinya pengangguran. Setelah terjadi pengangguran, maka ekonomi itu akan goyah. Begitu sebaliknya, ketika barang-barang terlalu murah, itu dapat dikatakan terjadinya deflasi. Nah, maka otomatis kan perusahaan tidak berkeinginan untuk memproduksi. Nah, karena hasil produksinya itu tidak menguntungkan. Poin selanjutnya yaitu tentang tujuan dari bank sentral. Tujuan dari bank sentral sendiri yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Jadi tujuan yang pertama itu untuk memelihara tentang inflasi. Nah, itu jangan sampai terjadi besar-besaran. Dan tujuan selanjutnya, instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas dari bank sentral. Nah, jadi tujuan dari bank sentral sendiri untuk menjaga kestabilan uang dalam negeri. Poin selanjutnya yaitu tentang tugas bank sentral yang berkaitan dengan pemerintah. Nah, yang pertama itu penyediaan kredit terhadap pemerintah. Nah, jadi bank sentral ini menyiapkan uang untuk bank-bank yang dimiliki pemerintah seperti Bank Indonesia, BRI, Bank BNI, dan Mandiri. Tugas yang kedua yaitu bank sentral untuk mengatur kas pemerintah. Dan yang ketiga, membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara. Jadi untuk melelang misalnya untuk obligasi itu salah satu tugas dari bank sentral. Dan yang keempat, melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, bank ini mengatur untuk mengedarkan uang kepada masyarakat melalui bank. Dan yang kelima, mempunyai hak penuh terhadap percetakan dan produksi uang. Nah, dia mempunyai hak penuh. Karena bank sentral ini yang memproduksi uang tersebut, dan kalau semisal ada bank lain yang mencetak uang, maka uang itu dikatakan sebagai uang palsu. Nah, dan yang keenam, mempunyai hak tunggal terhadap percetakan uang. Nah, mempunyai hak tunggal terhadap percetakan uang ini karena bank sentral ini yang keenam,
bank sentral itu mempunyai hak tunggal terhadap percetakan uang. Nah, karena bank sentral ini kan yang karena bank sentral ini mempunyai hak satu-satunya. Selanjutnya, tugas bank sentral dalam perbankan. Nah, yang pertama itu menentukan suku bunga. Nah, jadi suku bunga semisal dalam jangka 1 tahun itu suku bunganya 5%. Nah, itu yang menentukan itu adalah bank sentral. Nah, yang kedua sebagai banker. Nah, jadi semua bank-bank yang ada di negara itu yang menjadi pimpinan itu bank sentral. Nah, seperti BNI, BRI dan lain-lain. Nah, jadi yang menjadi pimpinan atas semua bank itu adalah bank sentral. Nah, yang ketiga melakukan pengembangan kredit yang sehat. Nah, jadi artinya bagaimana uang tersalur di masyarakat dan kemudian lancar dalam perekonomian. Nah, itu salah satu tugas dari bank sentral. Nah, yang keempat melakukan pembinaan semua bank yang ada. Nah, dia punya tugas untuk membina semua bank yang ada. Nah, pembinaan tentang arus kas, manajemennya, pembinaan tentang pengembangan produknya. Nah, itu semuanya itu di bawah bank sentral. Selanjutnya melakukan pengaturan, pengontrolan dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran. Nah, jadi yang mengatur lalu lintas pembayaran antara bank satu ke bank yang lain, nah itu dilakukan oleh bank sentral itu sendiri. Nah, selanjutnya melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Poin selanjutnya itu kewenangan bank sentral. Nah, yang pertama untuk melakukan pengendalian moneter, yakni operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan mengatur kredit atau pembiayaan. Dan yang kedua menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Yang ketiga melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan keuangan yang dimaksud yaitu yang pertama penerapan kebijakan diskonto, yang kedua penerapan cadangan wajib minimum, dan yang ketiga pengontrolan pembiayaan dan kredit. Nah, jadi itu tadi yang saya jelaskan mengenai pengertian dari bank sentral, terus tujuan dari bank sentral, dan juga tugas-tugas bank sentral baik dalam pemerintah maupun perbankan. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.